Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun nafasnya buatan kuat, ditarik, ditahan sedot, ditahan sekedar. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Idh tus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum
wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Oke, kita kaji maknanya. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu itahussunahum bi'idznih. Dan sungguh niku nek sari tata bahasa Arab, lamnya lam taukid, qadnya juga huruf taukid. Jadi dua kali Allah menjelaskan penekanan, benar-benar teman-teman. Dan sungguh sadaqakumullah, Allah telah membuktikan, telah melaksanakan, telah membenarkan wa'dahu, janjinya kepada kalian. Ini kunti makai ini. Ay wa fillahi lakum ma wa'adakum bihi minan nasri ala aduwikum. Yaitu maksudnya Allah telah mewujudkan, telah membuktikan kepada kalian berupa janji, berupa menolong kalian untuk mengalahkan musuh-musuh. Jadi semenjak Allah mengizinkan perang, Allah mengatakan udina lil ladzina amanu al-qital bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang beriman untuk berperang karena mereka dizolimi, dan pastilah Allah mampu menolongnya. Artinya kan ini berjanji bahwa Allah akan menolong orang-orang beriman ketika berperang melawan musuh-musuhnya. Untuk bisa mengalahkan musuhnya akan dibantu, ditolong. Jadi dalam ayat sebelumnya kemarin sudah dibahas, di perang Badar Allah menurunkan ribuan malaikat untuk menolong orang-orang yang beriman berperang melawan kaum kafir. Maka orang iman beriman memperoleh kemenangan. Begitu juga dalam perang Uhud sebenarnya. Di ayat sebelumnya kemarin sudah dijelaskan, Allah mengirimkan 3.000-an lebih malaikat. Ya. Jadi Allah sudah membuktikan, karena Allah dalam ayat lain juga mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin menulayani, menyalahi janji. Maka dalam perang Uhud ini kemarin sudah dijelaskan langkah-langkah yang Rasulullah ambil. Pertama, Rasulullah minta izin sama keluarga berangkat sehari sebelum pertempuran dimulai. Artinya sudah dengan perencanaan yang baik. Kemudian sebagai strategi untuk meraih kemenangan, Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Jabal atau di bukit. Jadi kalau Jabal Uhud, perang di Bukit Uhud itu di kawasan Bukit Uhud ada namanya, kayak kalau kita barangkali ya gunung cilik lah, itu namanya Jabal Rumah, artinya gunung bagi para pemanah. Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah dan berpesan apapun yang terjadi 50 orang pemanah ini tidak boleh turun, tidak boleh meninggalkan pos. Pasukan 50 orang pemanah ini dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, tempat yang sangat strategis. Maka ketika peperangan dimulai, sementara pasukan yang lain berada di bawah dan berhadapan dengan pasukan Quraisy yang berjumlah 3.000 orang, sementara umat Islam berapa orang kemarin? 1.000 aja pulang 300, berarti tinggal 700 ya. Maka di awal pertempuran Allah buktikan pertolongannya, yaitu dengan iltahussunahum. Ketika kamu bisa membunuh, bisa memerangi, bisa mengalahkan mereka dengan izin Allah. Jadi panji-panji perang orang Quraisy dipegang oleh seorang, benderanya berhasil ditewaskan. Diganti lagi ditewaskan sampai 7, bahkan 9 orang berhasil ditewaskan. Sehingga ketika itu umat Islam di awal-awal pertempuran bisa kelihatan
memperoleh kemenangan. Orang-orang kafir Quraisy kocar-kacir, berlari meninggalkan medan pertempuran. Jadi itu bukti Allah membuktikan pertolongannya, membuktikan janjinya. Tapi kemudian diterangkan selanjutnya, hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sehingga hatta idza fasiltum, ai hatta idza jabantum, ketika kamu merasa takut, merasa lemah, wa tanaza'tum, dan kamu berselisih paham, wa asaitum, dan kalian menyelisihi, menyalahi, mimba dimama, menyalahi siapa? Menyalahi Rasulullah. Jadi ketika umat Islam melihat orang-orang kafir melarikan diri, meninggalkan harta rampasan perang, hartanya yang dibawa perang itu, mimba dima'arakum matuhibbun, setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian senangi, yaitu apa? Di situ ada banyak harta yang ditinggal. Jadi pertama, karena berselisih paham, dalam arti 50 orang tim pemanah itu ada yang berpendapat perlu ikut membantu saudara-saudaranya mengumpulkan harta rampasan perang. Padahal tadi di awal-awal Rasulullah sudah berpesan, apapun yang terjadi, hatta sehingga umpamanya kami terbunuh pun kalian jangan turun, jangan meninggalkan pos. Tapi ternyata kemudian ketika mereka melihat harta tergeletak banyak, teman-temannya yang di bawah sedang mengumpulkan harta rampasan perang, padahal kita ketahui bahwa harta rampasan perang itu nantinya juga akan dibagi, bukan siapa yang mengambil paling banyak dia akan dapat paling banyak, ada aturannya sendiri. Tapi rupanya sebagian besar dari 50 orang pemanah itu, bahkan disebutkan dalam riwayat 40 orang itu turun, lupa atau sengaja ya, pokoknya lihat itu terus kayaknya lupa perintah Rasulullah lah, artinya meninggalkan apa yang Rasulullah pesankan, jangan sampai turun malah turun. Ini sebuah pelajaran bahwa gampangnya kita berpikir sebagai orang yang beriman, ma'atakumur rasulu fakhudhu, apa yang Rasulullah tunjukkan, apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah contohkan, ikuti saja, nggak usah pakaian mikir, kan seperti itu. Karena otomatis pastilah kita mengikutinya, pasti banyak hikmah, banyak kebaikan yang kita peroleh. Maka nggak usah kita terlalu berpikir dia mau kamu sunnah mau apa-apa nggak ditinggal, nggak ada istilah tinggalkanlah yang sunnah, nggak ada. Itu karena kesalahan kita dalam belajar, ya kekurang tepatan guru kita menerjemahkan. Memang dalam kategori perintah Rasulullah, perintah Allah, ada kategori-kategori, ada kategori yang haram, ada kategori wajib, ada sunnah, ada mubah. Itu hukum fikih sebenarnya. Dalam Al-Quran enggak, ya memang ada kategori hurima, ada kata diharamkan, ada kutiba diwajibkan. Tapi yang jelas bahwa ada ayat secara umum yang tadi menyatakan ya apapun. Maka ketika yang sesuatu sifatnya tidak diwajibkan atau disunahkan, mestinya kita harus punya tekad bahwa sunnah itu dikerjakan baik buat kita, kalau nggak dikerjakan rugi, kan gitu. Bukan nggak apa-apa, rugi. Apalagi seperti puasa sunnah, sholat sunnah, amalan sunnah lainnya. Dan fungsinya perlu kita ketahui bahwa amalan sunnah fungsinya adalah untuk menambal pada kekurangan amalan-amalan yang wajib. Puasanya harusnya orang puasa besok bulan Ramadan khususnya itu kan tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Iya, laisa samu bil imsak anil mufti anil akli wasyurbi. Walakin syam imsak anil syahwat. Jadi makanya kalau ternyata puasanya anak ngrasani nih, anak apa nilainya, nah itu ditambal dengan nilai-nilai di puasa sunnah. Begitu juga sholat fardu, apalagi ya namanya sholat fardu yang harusnya fadhkurullaha katsira, ingat Allah sebanyak mungkin dalam sholat, malah bisa dihitung. Coba ketika sholat, kita sholat wajib berapa persen mengingat Allah. Kadang-kadang muncul yang lainnya, bahkan cuma rokaatnya aja lupa gitu. Ya, kok nggak ada sholat sunnah, pakai apa ditambalnya? Nah ini dijelaskan
mimba ma'arakum matuhibbun minkum mayuridud dunya. Sebagian kalian di sini dimaksudkan orang-orang yang ada di dalam Jabal Rumah itu mayuridud dunya. Sebagian besar ada 40 orang yang menghendaki urusan duniawi, urusan makan, ukuran harta, itu urusan duniawi. Di sini dijelaskan wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun ay asaitum amra Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da angkana nasru halifakum. Jadi setelah kalian menyelisih perintah Rasulullah, setelah kalian mendapat pertolongan, ruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa doa khamsina minar rumat, Rasulullah meletakkan 50 orang pemanah fawqal jabal, di atas bukit. Wa amarhum ayadfa'u al muslimin, dan Rasulullah memerintahkan mereka supaya membela, membackup, melindungi orang-orang beriman, orang-orang muslim dari belakang mereka. Wa qala lahum la tabrahu amakinakum hatta walau ra'aitumuna tahtafatna toil. Janganlah kalian meninggalkan tempat kalian walaupun seandainya kalian melihat ternyata kami ini terbunuh semua, jadi makanan burung. Falamal taqul jaishani lam taqu khailal musyrikin hatta sabat bisa bisaham allati akhadatkum fi jauhihim minar rumat fanhazamul musyrikun. Jadi di awal-awal pertempuran maka umat Islam bisa mengalahkan orang musyrik, mereka pada lari-lari kabur dari medan pertempuran. Falamar ar-rumatu dzalika qalu al-ghanimah wa nazalu li jamil aslam. Maka ketika para pemanah ini melihat ada harta rampasan perang pada tergeletak di situ, teman-temannya pada mengumpulkan yang di bawah, mereka berteriak ghanimah. Akhirnya mereka turun. Wasabata raisuhum wa mahu asratun. Yang tetap tinggal di tempat hanya 10 orang. Hanya 10 orang. Wa mahu asatu faja'ahumul musyrikun. Maka kemudian orang-orang musyrik yang dalam ini pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ketika melihat di bukit tinggal sedikit, mereka berputar. Akhirnya mereka menyerang min khalfil jabal faqatalul baqiyah minar rumat. Maka akhirnya Khalid bin Walid dan pasukannya berhasil mentewaskan 10 orang yang tertinggal itu. Kemudian wa nazalu al muslimin bisyufi min khalfi dhuhurihim. Maka kemudian mereka melanjutkan penyerangan dari belakang, sementara yang pasukan depan berhadapan dengan pasukan musyrik atau mungkin lagi asik mengumpulkan barang-barang rampasan, mereka diserang dari belakang. Maka dalam hal ini sampai terbunuh 70 orang sahabat terbaik pada saat itu. Ya, dan diantaranya ada kisah yang kemarin seorang wanita yang bernama Nusaibah yang tewas seluruh keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, ya, itu di perang Uhud. Fangqalaban nasru ila hasimatin lil muslimin. Maka kemudian berbalik, yang tadinya mendapatkan pertolongan Allah, meraih kemenangan, menjadi kekalahan. Fadzalika qaulu ta'ala min ba'di ma arakum ma tuhibbun ay min ba'di nasr. Yaitu setelah Allah memperlihatkan kemenangan pada kalian orang Islam berupa pertolongan, berupa kemenangan. Minkum mayuridud dunya ay al-ghanimah wa humul ladina tarakul jabal. Di antara kalian ada orang-orang yang menghendaki urusan dunia, yaitu dalam hal ini harta rampasan perang. Wa humul ladina tarakul jabal, yaitu orang-orang yang meninggalkan bukit pemanah tadi. Wa minkum mayuridul akhirah ay thawaballahi, dan diantara mereka ada yang menghendaki urusan akhirat. Wa humul asratul ladzi thabatu fi markazihim ma'a amirhum Abdullah bin Zubair sumastashhadu, yaitu mereka-mereka adalah 10 orang yang tetap berada di markasnya dengan pemimpinnya yaitu Abdullah bin Zubair sumastashhadu, kemudian seluruhnya mereka meninggal syahid. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan jangan sampai kita secara sengaja, secara ringan lah apa-apa iki mbok sunah seperti itu. Tsumma sarafakum minhum liyabtadiakum ay raddakum bil hazimah al kufar liyamtahina imanakum. Kemudian Allah mengembalikan kalian menjadi
kalian bisa dikalahkan oleh mereka, dan kemudian pasukan Quraisy merasa menang. Akhirnya mereka, apalagi waktu itu diinfokan, diberitakan bahwa Rasulullah terbunuh. Setan membisikkan pada salah seorang pasukannya, Muhammad sudah terbunuh gitu. Akhirnya mereka ayam, kemudian mereka pergi meninggalkan kancah peperangan. Lihat tadi aku untuk Allah menguji kalian. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah memaafkan kalian, aisofaha ankum mal isyan, meskipun berdosa, bersalah, melaksanakan pelanggaran. Wa fi ilamu bi anna dzamba kana sahiku aktsaru mimma nazala bihim laula afallahu anhum. Bahwa ini pemberitahuan bahwa dosa itu meskipun banyak tetap bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh merasa berputus asa. Bahkan walaupun dosa kita sepenuh langit dan bumi, kalau kita datang beristighfar, kita bertaubat, pasti Allah akan menerima taubat kita. Wallahu dzul fadlil al mu'minin, aidzum mannin wa nikmatin. Allah yang memiliki karunia dan nikmat alat seorang beriman fi jamil awqati wal ahwal, di semua waktu dan keadaan. Ayat selanjutnya, itus'iduna wala talwuna ala hadin, ketika kalian pada berpaling, lari dari peperangan karena tadi sedang asik mengumpulkan harta rampasan perang, lalu diserang dari belakang, maka mereka kocar-kacir sehingga sebagian besar melarikan diri dari pertempuran itu, juga sebagian juga ada yang bertahan sampai 70 orang yang tewas. Wala talwuna ala hadin, dan kalian tidak menoleh kepada seorang pun, lari sebagai melayu baik. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum, sementara Rasul memanggil-manggil kalian dan yang lainnya. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yunadikum min waraikum yaqul ilayya ibadallah, sini hamba Allah, sini. Ilayya ibadallah ana rasulullah mayukiru falahul jannah, barang siapa yang tetap bersih di sini maka akan mendapatkan surga. Wa antum tamnauna fil firar, sedangkan kalian tetap berlari. Fa asabakum ghammam bi ghammin, maka Allah kemudian mengenakan kepada kalian sebuah kedukaan, sebuah bencana, sebuah kerugian, sebuah korban yang banyak. Aijazakum ala sunaikum ghamman bisabi ghammikum lirrasul wa mukhalafatikum amrahu, karena kalian melanggar perintah Rasulullah maka kalian akhirnya mendapatkan kemalangan, itu dengan banyaknya yang tewas. Fa asabakum ghammin, ya tadi walikaila tahzanu ala ma fatakum, ya supaya kalian jangan sampai bersedih atas yang sudah terjadi. Ai likaila tahzanu ala ma fatakum min ghanimah wala ma asabakum ay minal hazimah, jadi kalian tidak kemudian merasa sedih terhadap harta rampasan maupun juga apa yang menimpa berupa kekalahan. Wal ghurdu bayanul hikmah minal gham wa huwa ayansiyahumul hazan ala ma fatahum. Dan hikmah daripada ini adalah agar kalian melupakan kesedihan atas yang menimpa. Wa ma asabahum, apapun yang menimpa mereka, dari kami rahmatillah, itulah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran bagi umat Islam, bukan hanya pada saat itu saja, tapi sampai kapanpun, bahwa intinya tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa apapun yang Rasulullah ajarkan ambillah sekuat mungkin. Makanya memang takwa itu berat. Dalam sebuah ayat Allah berpesan, ittaqillaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Tetapi kemudian di ayat lain dalam hadis Rasulullah mengatakan ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, yaitu dengan cara mengikuti Rasulullah sekuat mungkin. Artinya kita berusaha, insyaallah ketika kita berusaha, kita bertekad, maka Allah akan membantu. Apalagi ada hadis qudsi mengatakan ana inda dzanni abdi bi, aku hanya mengikuti sangkaan hambaku. Jadi kalau kita tekadkan bismillah, aku harus puasa lah, mulailah. Ini tinggal tersisa bulan Sya'ban 15 hari, ya minimal berapa hari. Ditekadkan sebagai persiapan pemanasan bulan Ramadan. Insya Allah akan kuat. Karena Rasulullah di bulan Sya'ban paling banyak melaksanakan puasa sunnah. Ya kita lakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Adapun amalan-amalan lain tentu ya banyak sekali, ada sholat sunnah juga ditingkatkan, baca-baca kalimat-kalimat thayyibah, zikir dan sebagainya, seluruhnya
supaya nanti kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai memasuki bulan Ramadan dalam kondisi sudah lebih siap dan lebih baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa mangkana yaumuhu misla ansihi fahuwa rasib. Siapa yang harinya sama dengan kemarinnya, maka dia termasuk orang yang rugi. Apalagi mangkana yaumuhu aswa amin amsihi fahuwa halik. Apalagi kalau harinya lebih buruk dari sebelumnya. Maka kita bertekadkan akan hari ini lebih baik dari hari kemarin, minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan dengan usaha yang demikian Allah bantu kita, Allah tolong kita, dan pada akhirnya pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau kita mempelajari tentang kisah-kisah yang dalam Al-Quran, apalagi kisah perjuangan Rasulullah, tentu banyak sekali hikmah yang diperoleh, dan memang Allah menyenangkan agar kita mempelajarinya. Maka pelajarilah. Rafiq wasnibratul liul albab. Sungguh dalam kisah-kisah para Rasul, kisah-kisah dalam Al-Quran ada pembelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman tadi, apapun urusannya adalah kebaikan. Maka kita berusaha agar betul-betul menjadi orang-orang yang dikategorikan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan atas sekedar pengakuan kita, tapi Allah tolak pengakuan kita. Nah, mudah-mudahan ini sekelumit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi intinya kita tekadkan untuk bisa menteladani apapun yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, karena kita sebagai orang beriman meyakini, dan Allah sampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Memang yang bisa mengambil ini ya hanyalah orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah dan mengharapkan hari akhir. Tentu kita mengetahui wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka dengan kita belajar, mudah-mudahan kita bisa dibikin mantap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau doa kita di hari sholat kita baca bagaimana? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Mantapkan artinya jangan sampai kita dibuat ragu oleh syaitan. Barangkali untuk kajian kita itu yang mampu saya berikan pada pagi hari ini. Sekiranya ada satu hal yang barangkali perlu didiskusikan, dipersilahkan. Menawi mboten numangke disebut cekapaken rumiyin. Nggih. Pesan kula dhateng kula piyambak lan panjenengan sedaya mangke niki kita garis bawahi, di sisa bulan Sya'ban yang masih tersisa, mari kita banyakkan berpuasa sunnah. Nggih. Kalau hanya mungkin Senin Kamis buhamul bid, monggo lah ditambah enggak apa-apa. Syukur-syukur pisan sampai puasa Daud niku sehari puasa sehari tidak, karena Rasulullah di bulan Sya'ban paling banyak, bahkan dijelaskan dalam hadis saumakul lahu, dimaksudkan bukan 30 hari puasa terus, tapi paling banyak. Ini kita ikuti amalan Rasulullah dan amalan-amalan lainnya. Mungkin mekaten ingkang saged kula aturaken napa wonten permasalahan? Boten? Lawi boten. Nggih, di awal mau wonten doa ingkang kita waos, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Mugi-mugi ingkang sampun kita pelajari, sampun kita mangertosi, sampun Allah paringaken ingatan kita, Allah paringaken dhateng kita saged memanfaatkan ilmunipun. Memanfaatkan ilmu artosipun dipun amalaken. Insyaallah menawi kita man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Sapa wae gelem ngamalaken sing wis dingerteni bakal diwarai ilmu sing urung dingerteni. Jadi ada dua sisi. Yang pertama, man allama ilman allamahullahu ma lam ya'lam. Sapa wae sing gelem mulang maring suci ilmu, Allah bakal ulang. Angger gurune Gusti Allah wis luar biasa. Maka ada istilah ilmu laduni. Min laduni ilma sebenarnya diambilkan dari surat Al-Kahfi itu ya, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ada sebutan min laduni ilma, hambaku yang aku beri ilmu.
Sehingga tidak mengherankan kadang-kadang barangkali ada orang yang ketone sinone sithik kok dene pinter ya. Katanya bendina sekolah dan orang pinter-pinter, ya itulah rahasia Allah. Tapi Rasulullah mengajarkan agar Allah menambahkan ilmunya. Pertama, allama ilman, gelem mulang. Nomor loro, amila bima alima, ngelakoni sing wis di ngerteni. Karena kita kebanyakan wis ngerti bebah ngelakoni. Ya kalau kita sudah tahu kok nggak mau ngelakoni, ya nanti akan menjadi sebuah tuntutan di hadapan Allah. Karena al ilmu ilmani, ilmu ana rong macam, rong warna. Yang pertama ilmu nafi yaitu ilmu fis sudur, ilmu yang ada dalam hati yang mampu menggerakkan pemiliknya untuk melakukan yang sudah diketahui. Kita ketahui bahwasanya sholat malam luar biasa pahalanya. Pahala intinya kalau di dunia baru sekedar porskot, baru sekedar DP, down payment istilahnya, baru panjer. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum yaumal qiyamah, nanti sesudah hari kiamat. Kita menabung di sana karena kita meyakini adanya hari kiamat. Justru di dunia ini sebagai sebuah ujian, sebuah amalan, apakah kita akan meraihnya atau tidak nanti di hari kiamat. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, visi besarnya, cita-cita besarnya tidak lain adalah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, serta wakina ada benar. Di dunia ya kita mendapatkan kebaikan. Tadi kalau kita beriman pasti semuanya baik. Jadi wong melarat asal beriman apik. Jadi wong sugih asal beriman bagus. Tapi kalau nggak ada iman, biar kaya ngapa nggak ada bagusnya. Dan biasanya kalau kita melihat kepada orang-orang yang sudah lebih dahulu, orang-orang yang kadang imannya lebih mantap, malah kita lihat kalau kita orang sakit biasanya menganggap bahwa yang sehat itu lebih baik. Padahal belum tentu. Bagi orang yang melarat, bagi orang yang miskin, dia berasa, dia memikirkan bahwa dia kalau jadi orang kaya akan lebih baik. Belum tentu. Dan kita ketahui bahwa zaman Rasulullah masih hidup, ya semua jenis orang itu ada. Ada yang disebut dengan siapa itu ahlus sufah. Orang-orang yang tidak punya rumah, tinggalnya di emperan masjid. Apa mereka orang kaya? Ya bukan. Tapi orang yang super kaya ya ada, seperti Abdurrahman bin Auf. Kayanya nggak habis-habis. Orang yang buta ada, ya ada. Seperti Abdullah bin Umi Maktum. Orang yang melarat yang berpikirnya nyong suking ya insya Allah tambah main, ya ada seperti Sa'labah. Ada. Semuanya ada. Tapi kuncinya kalau kita beriman pasti semuanya baik. Maka kuncinya cuma dua, ya. Yang kelihatannya enteng tapi sudah dipraktekkan. Satu, dalam kondisi apapun kita harus bisa bersyukur. Bersyukur, pertama syukur. Pol-polannya asih, urip, syukur, kan begitu pol-polannya. Maka supaya kita bersyukur, caranya gampang banget. Unzuru ila man asfala minkum, bandingaken karo wong sing sengisore. Ya mesti syukur lah. Enteng. Lah iya. Jangan ila undur ilaman fauqakum, dereng dhuwure ya kepaduk cara wong mlakune. Mlaku dengar ya kesungguh berungsep, kan begitu. Ini indah-indahnya seperti itu. Tapi ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tetap bersabar. Sabar artinya apa? Konsisten. Meriang ya sholat, sehat ya sholat, begitu. Walaupun ada rukhsah-rukhsah yang memang Allah bolehkan. Kalau nggak bisa sholat sambil berdiri ya boleh sambil duduk, kan begitu. Sehingga nggak ada istilah nanti apa sholat fida apa dzikir fida. Ditebus sholatnya nggak bisa. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kalau kita tetap bersyukur ya pasti bisa sholat. Tapi kalau nggak bersyukur ya nggak bisa sholat, ngeluh-ngeluh terus sih. Padahal kan sholat syukur ini sesuatu yang wajib, tetapi kelihatannya kayak nu enteng padahal berat sekali. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Hambaku sing bisa syukur itu mung setitik lah. Pertanyaannya kita termasuk setitik apa sing akeh? Jadi kalau misalnya kenapa puasa di luar Ramadan berat banget? Langka kancane mung setitik berarti. Ayo milih sing akeh milih setitik. Monggo. Yang pasti Allah menyatakan bahwa kalau dalam Al-Qur'an kata-katanya mengandung kata-kata banyak itu enggak baik mayoritas. Wa aktsaruhumul fasikun. Akeh wong yang pada fasik.
Wa aktsaruhumul jahilun, akake ya pada wong bodoh. Tapi wa qalilun min ibadiyas syakur. Sing bisa syukur kuwi sedidik, berarti ya kita mestinya jangan karena orang banyak. Apalagi kalau kita itu udah tekadnya katanya apa-apa ucapnya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ya kalau kita puasanya lillahi ta'ala tapi ketika nunggu banyak orang ya kan lillahi ta'ala plus. Lillahi ta'ala plus ke teman, plus kancane akeh kan gitu kan. Ya mudah-mudahan ya, maka tadi pesan Rasulullah jangan sekali-kali tinggalkan doa fi duburi kulli sholat tadi. Terserah itu maknanya apa, karena ada riwayat yang menyatakan bahwa fi duburi kulli sholat masih dalam sholat. La tada'anna itu sebuah larangan yang betul-betul tegas. La tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan fi duburi kulli sholatin, di dubur tiap-tiap sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ketika Allah memberikan inayah, pertolongan untuk bisa senantiasa zikir kepada Allah, mengingat Allah, mengingat apa? Mengingat nikmatnya. Luar biasa, alisku ora tambah dawa, utama matanya ketutupan. Luar biasa, tangannya bisa nekuk, ora bisa nekuk, ora bisa njot mam. Luar biasa, mata bisa berkedip, ora bisa berkedip, melek terus, sengsara. Banyak luar biasa. Maka kalau ada orang menanyakan, jenengan siapa yang punya aset miliaran? Ngacung. Punya aset miliaran, kedipan mata pes kedip berapa harganya itu? Kan gitu. Jantung dari lahir, dari kandungan sampai sekarang masih berdenyut, berapa harganya itu? Kalau harus operasi jantung. Jadi kalau kita bisa zikir, bisa bersyukur. Syukur itu bagaimana? Syukur itu dua, itu dalam surat apa itu disebut Al-Qur'an. Satu, ya ikmalu ala Dawuda syukra. Kalian beramallah wahai keluarga Daud sebagai wujud syukur. Berarti syukur bukan sekedar alhamdulillah, tapi beramal. Ya, amal ada dua, amal lahiriah, amal batiniyah. Bahkan tadi oleh tamu-tamu kita dijelaskan iman itu ada 70 dan yang paling ringan menyingkirkan halangan di jalan. Zikir, syukur, beribadah sebaik-baiknya. Sudahlah, kalau orang diberikan 3 unsur itu udah, lainnya apapun sudah kalah kabeh. Ya, sehingga mudah-mudahan diamalkan nggih. Makin iki napa? Di akhir tiap-tiap di dubur yang salat. Ada yang mengatakan sesudah selesai, ada yang sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari kita mikir dubur kita, ya badan kita masih bagian dari badan. Maka barangkali pendapat yang paling kuat, amalkanlah di akhir-akhir tiap sholat sebelum salam baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan itu bisa kita amalkan. Ya kadang-kadang karena penyakitnya lupa, ya diusahakan jangan lupa gitu. Karena kita diajari dari dulu biasanya doa itu jarang ya, kita ketika sebelum salam kan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal maut wa min fitnatil masiihid dajjal. Salam biasanya langsung gitu. Nah, tambahkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika baru assalamualaikum. Bahkan ada yang mengatakan tambah satu lagi juga boleh, Allahumma inni as'aluka nabi. Allahumma inni as'aluka sebenarnya betul apa? Ini banyak, boleh sebanyak-banyaknya. Yang itu kangen kepengen ketemu panjenengan. Lupa. Kalau sholat mungkin mudah-mudahan ingat. Selain doa yang Allahumma inni ala dzikra wa syukrika, Allahumma inni as'aluka sanes kubakan apa ge? Wasyauqa ala liqa'ika. Sebelum wasyauqa ala liqa'ika, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhuru ila wajhika. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhuru ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Ya, itu juga bisa ditambahkan. Ya Allah, aku minta diberikan Allahumma inni as'aluka ladzat, diberikan kemampuan nanti bisa lezatnya memandang. Karena dalam ayat lain Allah mengatakan wujuh yaumaidin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Ada saatnya nanti wajah basa bisa memandang wajah Tuhannya. Kapan? Ya hanya di surga. Bukan di dunia, nggak mungkin, karena Nabi juga nggak bisa melihat wajah Allah gitu ya. Nah, demikian saja yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita mengikuti melaksanakan apa yang sudah kita amalkan, dan kalaupun ada yang salah itu semuanya dari saya, yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu, wala taqnatu min. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.